Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alayhi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda. Sadaqallahu. Jamaah salat tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan. Yaitu bulan Ramadan pada tahun ini. Bapak Ibu yang mulia, kalau kita melihat tahun lalu, ya, mungkin ada tetangga kita atau orang samping rumah kita atau orang kompleks kita yang dulunya sama-sama kita ke masjid atau ke musala, tapi pada malam ini nanti tidak bersama kita karena telah kembali kepada Allah. Maka nikmat ini perlu kita syukuri kepada Allah. Karena beribadah kita di bulan suci Ramadan ini, Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan pahala kita. Kalau kita analogikan, ibarat sebuah perusahaan, tiba-tiba bos perusahaan mengumumkan, wahai para pekerja, khusus di bulan ini, para pekerja yang masuk kerja tepat waktu akan diberikan gaji 70 kali lipat. Saya yakin gak ada yang absen. Walaupun demam, sakit, pasti hadir. Karena mereka tahu, mereka bisa mengkalkulasikan berapa. Ibaratkan, kalau kita ibaratkan 3 juta gaji 1 bulan kali 70, 210 juta ya. Dia tahu nilai. Begitu juga bulan Ramadan ini, pahala yang kita laksanakan di bulan suci Ramadan ini, Allah akan lipat gandakan. Maka sungguh rugilah orang yang apabila datang bulan Ramadan tidak sempat beribadah. Rugi, karena ini bulan khusus. Allah mengatakan dalam sebuah hadis itu disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan dilipat dan Allah sendiri akan memberikan pahala untuk orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Maka maha benarlah Allah yang sering mengatakan dalam Al-Quran, walakinna aktsaran nas la yashkurun. Maka sesungguhnya banyak manusia di muka bumi ini tidak bersyukur. Hanya sedikit. Hanya sedikit. Coba kita bayangkan, kalau kita mengikut data pemilu itu di Aceh itu sekitar 3.500.000 ya, Pak Jamal ya? Ya. Lebih kurang 3 jutaan, 3.500.000. Kalau kita kalkulasi, coba kita hitung yang bisa baca Quran, berapa persen? Kemudian dari yang bisa baca Quran, yang sering ke masjid, yang sering ke masjid 5 waktu, pasti berkurang. Dari yang sering ke masjid 5 waktu, yang sholatnya itu ikhlas, lebih sedikit lagi. Yang udah ke masjid 5 waktu sholatnya ikhlas, yang bersedekah lebih sedikit lagi. Kemudian yang sudah bersedekah yang ikhlas itu lebih sedikit lagi. Makanya Allah sebutkan itu dalam Quran, walakinna aktsaran nas la yashkurun, la ya'lamun. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat tarawih dan witir yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah satu amal saleh yang perlu kita perbanyak di bulan suci Ramadan yaitu kita bersedekah, berinfak, menginfakkan harta yang Allah berikan kepada kita untuk membantu orang lain, untuk kita infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Bapak Ibu, jika kita keluarkan harta kita tidak sesuai sebagai mana yang Allah mau, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa, Bapak. Makanya Allah sebutkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu
la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, Allah memanggil kita dengan panggilan yang ada sesuatu yang paling tinggi nilainya pada diri kita, yaitu iman. Iman itu sangat tinggi nilainya. Kalau dalam ayat-ayat Allah sebutkan wahai manusia ya ayyuhan nas. Tapi untuk sedekah Allah sebutkan ya ayyuhalladzina amanu. Wahai orang-orang yang beriman. Ini sebagai tantangan. Seolah-olah Allah mengatakan wahai kalau kalian beriman. Nah, seolah itu. Kalau iman kalian itu benar-benar beriman, la tubtilu shadaqatikum. Jangan kalian batalkan sedekah kalian bil manni wal adha. Dengan apa itu manna? Manna itu ulama tafsir mengatakan manna itu kalau dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan manna itu orang yang senantiasa menyebut-nyebut sedekah yang diberikan. Itu manna. Wal adha ataupun menyakiti penerima, hati penerima. Itu syarat ketentuan yang pertama. Ketika kita menginfakkan harta kita harus pastikan kita bukan tujuan untuk riya kepada manusia, tidak menyakitkan hati penerima. Terkadang kita memang kasih, Bapak. Misalnya datang orang, jupeng morbe, kita kasih, tapi kita marah. Dia tengok banyak diri, ya kan? Nyonya tapi yang terkadang kita marah, itu menyakitkan hati penerima, Bapak. Jika kita bersedekah dengan cara demikian, apa kata Allah? Itu kata Allah, kamathali safwanin alaihi turab, kata Allah. Safwan itu dalam tafsir disebutkan, Safwan itu artinya sakhrul ablas, batu yang licin, alaihi turab, di atasnya ada pasir. Jadi ada batu, kita bayangkan ada satu batu yang berkilat, yang licin, kemudian kita taruh pasir. Wabilun fatarakahu, kemudian ada air hujan turun. Kira-kira pasirnya masih tersisa di atas batu? Pasti enggak. Seperti itulah pahala yang didapatkan. Artinya mereka tidak mendapatkan apa-apa jika melakukan sedekah dengan cara demikian. Kemudian karena apa? Kita bersedekah itu ibarat kata Allah SWT menyebutkan dalam Al-Quran, "Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbah." Jadi kita bersedekah itu ibarat kita tanam satu biji. Ambatat sab'a sanabil. Kemudian satu biji itu akan tumbuh 7 cabang. Fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Setiap cabang tumbuh lagi 100 biji lagi. Jadi beranak. Kira-kira apa Pak Ibu? Kalau kita petani misalnya, kita ingin menanam sesuatu benih, kita pasti akan memastikan benih yang kita pilih pasti benih yang unggul. Nggak mungkin sembarangan. Karena kita targetnya ketika panen nanti, kita akan mendapatkan panen yang maksimal. Pasti kita akan cari benih-benih yang unggul. Makanya kita harus senantiasa menginfakkan harta-harta kita tanpa perlu menyebut atau menyakiti hati-hati si penerima infak kita. Kemudian Bapak Ibu yang mulia, Allah SWT juga menyebutkan, Imam Ibnu Katsir juga menukilkan satu riwayat, ada 3 jenis golongan manusia yang mana Allah tidak memandang di hari akhirat. Apa kata Allah? Salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. Yang pertama al-'aqu liwalidayhi. Yang kedua al-mudminul khamr. Yang ketiga al-mannan bima a'ta. Apa kata Allah yang pertama? Orang yang durhaka kepada orang tuanya. Itu Allah nggak akan pandang dia. Kemudian yang kedua, pecandu khamar, minuman keras. Itu juga, karena itu termasuk dosa besar. Allah tidak akan melihat kepada orang-orang tersebut di hari akhirat. Yang ketiga, al-mannan bima a'ta, yaitu orang yang selalu menyebut-nyebut. Itu mana ada? Itu kan karena saya kasih. Itu kan bantuan saya. Itu Allah menyebutkan dalam Al-Quran. Orang yang seperti itu sebenarnya tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, kata Allah. Makanya ini teguran bagi kita. Jangan sampai kita sudah sedekah berjuta-juta, tapi di hari akhirat ketika amal kita ditampakkan oleh Allah, kita tidak mendapatkan apa-apa. Selanjutnya dalam surah Al-Baqarah ayat
267 Allah sebutkan. Bagaimana barang yang dikehendaki Allah untuk kita sedekahkan, untuk kita infakkan. Kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Allah kembali memanggil kita, wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah harta kalian. Harta yang sebagaimana? Harta yang bagaimana yang Allah minta? Min thayyibati ma kasabtum. Yang terbaik dari yang kita dapatkan dari pekerjaan kita, wa mimma akhrajna lakum minal ardh, atau dari apa-apa yang kita panen. Kalau kita punya kebun timun misalnya atau semangka, kita panen ada 200 buah semangka, 100 buah grade A besar-besar merah-merah, 50 B agak kecil-kecil sedikit, yang grade C agak kecil-kecil, merah-merah buahnya, isinya ada yang putih. Kira-kira kalau kita mau infak yang mana? Yang Allah kehendaki itu yang A tadi, yang terbaik. Itu yang Allah minta. Karena ini tantangan bagi kita. Allah ingin menguji kepada kita. Jika kita benar-benar beriman, infakkanlah yang terbaik yang Allah kasih kepada kita. Makanya Bapak Ibu yang mulia, sebenarnya ketika kita sudah mulai cinta kepada sesuatu benda dunia, maka terkadang Allah uji kita dengan cara benda tersebut Allah tadi. Contoh misalnya kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kita tahu kisahnya. Sudah lama nggak punya keturunan, nggak punya anak. Ketika ada, bukan Allah puji, Allah suruh sembelih. Ketika sudah ada anak, Allah suruh sembelih. Coba, ya kira kita sanggup nggak melewati ujian seperti itu? Itu berat. Tapi alhamdulillah itu hanya syariat. Sampai sekarang kita suruh sembelih hewan ternak, ya, tidak suruh sembelih anak. Kalau sembelih anak mungkin, maka banyaklah orang-orang yang melanggar perintah Allah. Ya, karena itu berat. Hanya Nabi yang mampu melakukan hal itu. Maka ini seperti itu juga. Harta yang Allah berikan kepada kita itu merupakan amanah. Harus kita gunakan sebagai sarana prasarana untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi disebutkan, ad-dunya khuliqat lakum wa antum khuliqtu lil akhirah. Dunia ini, kata Allah, diciptakan untuk kalian, tapi kalian khuliqtu lil akhirah, diciptakan untuk akhirat. Dalam hadis lain disebutkan, ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini ibarat tempat bercocok tanam, kebun, ya, kebun bagi orang-orang beriman. Jadi nggak ada orang yang pergi ke kebun pakai baju jas, ya, pakai sepatu kilat, duduk nggak mau kotor, nggak ada. Pasti kalau ke kebun cari baju di lemari, baju yang udah busuk, baju yang udah lama, ya, pakai sandal ala kadar. Kalau buat bubuk pun bubuk yang sementara, yang bersifat sementara. Karena dia tahu bahwa sawah ladang dia itu tempat sementara, tempat dia panen nanti di rumah, tempat menikmatinya di rumah nanti hasil panen. Tapi kalau dia di sawah ladang itu sibuk selfie misalnya, main-main, nggak bercocok tanam, maka dia akan gagal, dia tidak akan dapatkan apa-apa. Itulah gambaran kehidupan. Kemudian apa lanjutan ayat tersebut? Kata Allah, wala tayammamul khabith. Jangan sekali-kali kita mencari sesuatu yang buruk dari yang mau kita sedekahkan. Hatta tunfiqu walastum bi'akhirihi. Seburuk apa? Walastum bi'akhirihi. Kita juga nggak mau sebenarnya menerima. Illa antu'nibufi. Melainkan dengan memasangkan wajah, kata Allah. Itu Allah ceritakan dalam Al-Quran. Jangan sampai ada di benak kita ketika kita hendak mensedekahkan sesuatu, memberikan sesuatu kepada orang lain, kita terbenam di benak kita, daripada saya buang ke belakang, jangan saya sendiri. Daripada saya campak ke belakang, ini nggak pakai lagi, juk di masjid. Jangan kita berharap surga. Masa barang-barang yang udah nggak ada gunanya kita sedekahkan di jalan Allah SWT. Kemudian ada kalimat
takdir. Wallahu ghaniyyun hamid. Allah tutup dengan ayat ini. Allah gambarkan kepada kita, wahai orang beriman, wahai manusia, wallahu ghaniyyun hamid. Allah maha kaya dan maha terpuji. Allah enggak butuh harta kita. Enggak seberapa harta kita yang kita berikan kepada Allah. Jangan kita merasa beli ini harta saya. Padahal harta kita yang sesungguhnya itu adalah apa yang sudah kita makan dan apa yang sudah kita sedekahkan. Kalau yang kita punya itu di rekening, sawah ladang kita, itu harta warisan. Itu bukan murni harta kita. Ketika kita meninggal, ya itu jadi harta warisan. Kita nggak bisa menikmatinya nanti. Tapi harta kita sedekahkan. Makanya dalam hadis disebutkan salah satu yang membantu kita di hari akhirat apa? Sedekah jariah. Sedekah jariah itu yang kita infakkan itu. Kita ada sumbang sesuatu untuk pembangunan masjid, untuk pesantren. Itulah yang bisa kita ambil nanti di hari akhirat. Semoga mungkin itu ada sedikit pencerahan dari saya. Semoga dengan datangnya bulan Ramadan, mari sama-sama kita perbaiki lagi Pak amal soleh kita, baik itu sholat, sedekah dan puasa. Karena nilainya la'allakum tattaqun kata Allah. Kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita akan mendapatkan derajat takwa dengan cara kita berpuasa. Ya, yang dulunya kita sholat 5 waktu, 3 waktu di rumah, 2 waktu di masjid, kita upgrade. HP aja kalau kita nggak upgrade iOS-nya itu hang kadang-kadang Pak. Kadang-kadang padam sendiri. Perlu di-upgrade juga. Ya, apalagi kita kalau 40 nunggu mendong warga masih maghrib aja dulu. Coba kita upgrade lagi. Yang dulunya sholat baca Al-Qur'annya 1 halaman kita tingkatkan lagi. Ini kesempatan bulan Ramadan ini, kesempatan kita meraih pahala sebanyak-banyaknya. Sehingga kalau ulama sufi itu mengumpulkan, jika kita salah satu hikmah dari kita diberikan umur panjang oleh Allah, jika kita ahli maksiat, seolah-olah Allah berikan kita kesempatan untuk bertobat. Jika kita ahli ibadah, itu ibaratnya Allah kasih kesempatan kepada kita untuk memperbanyak amal. Jadi itu hikmahnya kita masih diberikan umur. Tapi ketika kita telah meninggal, telah kembali kepada Allah, itu tidak ada lagi. Itu disebutkan apa? Rabbana disebutkan ya Allah, kembalikanlah saya ke dunia. Saya wa na'mal 'amalan shalih. Saya ingin beribadah. Kata Allah enggak. Karena manusia itu bawaannya itu pelupa, perlu diingatkan, ya. Wa dzakir kata Allah dalam Quran. Wahai orang-orang beriman, wa dzakir, berilah peringatan, fa inna dzikra tanfa'ul mu'min. Orang beriman ini punya dosa. Kita semua ini Allah takdirkan kita punya 2 potensi. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha dalam Quran disebutkan. Kita ada 2 potensi dalam diri kita. Potensi berbuat salah dan berbuat baik. Tapi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebaik-baik orang yang berbuat salah itu apa? At-tawwab. Ya, orang-orang yang bertobat. Sehingga dalam Al-Qur'an disebut salah satu ciri orang beriman itu at-taibuna, orang-orang yang taubat. Bukan orang-orang yang ahli ibadah, orang-orang yang taubat. Karena apa? Karena Allah tahu kita ini punya potensi untuk melakukan kesalahan. Semoga dengan datangnya bulan Ramadan kita kembali memperbanyak amal, dan semoga Allah SWT menerima seluruh amal puasa kita, sedekah kita, sholat kita, dan Allah SWT akan mengumpulkan kita di akhirat menjadi orang-orang yang beriman. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.